Oke, baik Bapak Ibu. Sebelumnya selamat siang. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin. Di sini saya selaku tenaga superior dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo untuk pemutakhiran data Dapodik tahun 2022. Nah, jadi di sini saya akan memaparkan masalah panduan dan tata cara identifikasi dan verifikasi kerusakan, Bapak Ibu. Nah, yang mana karena ini berkaitan dengan nanti data Dapodik ini adalah penentunya. Jadi dia satu data, untuk verifikasi itu hanya satu data, yaitu dari data Dapodik. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, nah diharapkan di sini dalam pengisiannya memang benar-benar sesuai dengan keadaan bangunan yang ada. Nah, sehingga nanti akan muncul persentase-persentase tingkat kerusakan yang nantinya dijadikan bahan sebagai penilaian untuk penentu sekolah sasaran. Nah, sekolah sasarannya itu diambil dari satu data. Baik Bapak Ibu, nah di sini definisinya yang akan kita nilai nanti, yaitu yang pertama adalah atap. Nah, atap atau penutup bangunan, penutup atap beserta komponen lainnya. Komponen lainnya itu ada kuda-kuda, ya kuda-kuda itu termasuk hoarding, kasur, reng. Nah itu nanti sebagai penentu untuk penilaian kita lakukan. Bagaimana nanti menilainya? Nah, nanti akan saya jelaskan. Terus yang selanjutnya itu masalah balok. Nah balok ini di sini elemen yang berbentuk horizontal, Bapak Ibu, horizontal. Kalau di struktur, nah itu dia adalah bahasa umumnya adalah slope dan ring balok atau balok pinggang. Nah nanti kita fokus arahnya ke situ. Nah terus dinding ini merupakan partisi, ya partisi itu tembok dinding atau pembatas penyekat suatu ruangan. Nah, itu nanti ada penilaiannya, gimana caranya. Terus finishing. Nah, untuk elemen finishing, nah ini untuk memperindah bangunan. Jadi dia yang kita nilai itu cat bangunan, warna bangunan. Apakah dia sudah pudar atau masih bagus. Nah, berapa persennya? Kalau baru 100%, kalau sudah dipakai sekian tahun berapa persen, nanti ada perhitungannya juga. Terus kaca. Nah ini material kaca Bapak Ibu, berarti untuk pencahayaan itu berkaitan dengan jendela-jendela yang ada di dalam ruangan. Terus ada lagi kolom nanti yang harus diperhatikan dalam penilaian kolom. Kolom ini berbentuk vertikal atau tiang Bapak Ibu. Nah jadi ada tiang. Nah itu kolom. Nah jadi nanti kita akan yang mana yang kolom. Nah itu adalah kolom itu adalah tiang-tiang bangunan. Nah, tiang-tiang bangunan penyangga balok. Nah, terus ada kusen. Nah, kusen ini tempat dudukan kalau tempat dudukan untuk jendela, pintu. Nah, ini bisa terbuat dari kayu, bisa terbuat dari baja atau aluminium. Terus plat, Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini yang sering kita agak ragu bagi Bapak Ibu yang belum, yang notabene saat ini adalah bukan seorang teknik sipil. Nah ini kita sering bingung di plat itu yang mana kan kayak gitu. Nah nanti plat itu bentuknya diafragma Bapak Ibu, dia adalah lantai. Kalau panggung itu adalah lantainya, terus kalau dia bangunan bertingkat berarti lantai 2. Itu yang dimaksud plat. Tetapi ada juga nanti yang di lab. Ini untuk yang SMP itu ada lab IPA. Nah, di situ ada meja beton. Berarti ada plat meja beton. Nah, terus dan seterusnya sampai ke
pondasi. Nah, pondasi ini beda sama slope ya Bapak Ibu. Pondasi beda sama slope. Kalau slope itu masuk struktur, tetapi kalau pondasi ini dia tumpuan dari slope. Nah, terus plafon. Nah, konstruksi plafon ini untuk penutup langit-langit Bapak Ibu. Nah, jadi di situ ada komponen rangka plafon dan plafon. Terus untuk utilitas ini adalah jaringan yang memasok sesuatu seperti listrik, air, saluran. Nah, itu adalah saluran pembuangan atau limbah. Nah, itu termasuk bagian dari komponen utilitas. Nah, kriteria, nah ini bangunan gedung negara. Nah, ini didirikan negara kan yang seperti itu. Nah, nanti kriterianya kerusakan itu ada 3, Bapak Ibu. Ada 3, yaitu rusak ringan dengan bobot kurang atau sama dengan 30%. Terus rusak sedang itu besar dari 30% sampai dengan 45%. Nah, ini penggabungan nanti ya Bu, penggabungan dari hasil penilaian kita dari beberapa komponen yang akan kita nilai tadi. Terus rusak berat. Nah, rusak berat di sini dia harus besar dari 45%. Nah, rusak berat itu ada 2 kategori Bapak Ibu. Ada rusak berat dan rusak sangat berat. Nah, kalau di prom nanti kita bisa lihat. Nah, jadi di prom penilaian kerusakan untuk rusak berat itu besar dari 45 sampai dengan 65. Itu rusak berat. Nah, untuk rusak yang sangat berat, nah itu penilaiannya nanti besar dari 65%. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini lingkup ya, lingkup yang akan kita nilai nanti. Contohnya di tempat Bapak Ibu ini, kita bangunan itu ada bangunan 1, bangunan 2. Nah, jadi kalau di Dapodik itu ada bangunan kelas 1, ruang 1, ruang 2, ruang 3. Itu kalau di Dapodik biasanya seperti itu. Nah, tetapi kalau dalam penilaian ini, nanti kita penggabungan Bapak Ibu. Penggabungan, contohnya bangunan itu ada 3 kelas, 1 bangunan. Maka kita menilai itu dalam bangunan itu. Jadi bangunan 1 itu ada berapa kelas? Dia ada 3 kelas. Nah, berarti itu masuk 1 bangunan. Bisa kita nilai per kelas dulu, nanti kita gabungkan, maka dimasukkan ke sebuah prom tadi. Nah, sistem penilaian, Bapak Ibu. Nah, ini metode penilaian kerusakan bangunan itu ada 2. Pengamatan secara visual. Nah, ini pengamatan visual ini dilakukan terhadap komponen dari bangunan gedung ya, secara keseluruhan dengan menggunakan prom identifikasi. Nah, tertuang dalam dokumen identifikasi nanti Bapak Ibu. Terus yang kedua itu penggunaan dimensi. Nah, jadi kita penggunaan dimensi ini juga tertuang di analisis prom nanti. Nah, itu dia kita mengukur Bapak Ibu, berapa lebar bangunannya, berapa panjang bangunannya, berapa jumlah kolomnya, berapa jumlah baloknya. Nah, itu nanti akan kita ukur dengan pengukuran dimensi. Nah, termasuk luas atapnya. Berapa luas atapnya nanti? Itu dihitung sendiri. Berapa luas dindingnya? Atau luas partisinya. Nah, itu akan kita hitung. Nah, nanti berapa persen yang rusak? Akan kita hitung dengan menggunakan rumus. Nah, sini Bapak Ibu. Nah, kami di sini saya sebagai tenaga superior. Nah, ini kita ada beberapa yang harus kita Nah, ini tidak perlu saya jelaskan.
Nah, kita langsung masuk ke instrumen, Bapak Ibu. Nah, di sini ada instrumen, Bapak Ibu, ya kan? Nah, inilah yang harus diisi Bapak Ibu operator. Nah, jadi di sini pondasi. Weh, saya dicecer kayak dicecer. Olahan yang darah lain. Oke. Ya, Bapak Ibu, di komponen ini kita ada pondasi. Nah, subkomponen dari pondasi ini cuma ada pondasi estimasinya, ya kan? Di sini ada itu estimasi. Terus ini nanti kita tinggal klik pilih, Bapak Ibu. Kita nggak perlu kita melakukan memasukkan angka lagi. Kita tinggal pilih. Jadi itu bisa kita amati secara kasat mata. Kasat matanya bagaimana, Bapak Ibu? Nah, itu dari lantai, pondasi itu apa sudah mengalami penurunan atau belum? Itu yang pertama. Terus yang kedua, sudah ada terjadi keretakan belum pada pondasi itu? Nah, kalau sudah melakukan penurunan, nanti kita tinggal melakukan struktur, Bapak Ibu, di komponen struktur, di sini dibagi 3. Ya. Nah, di sini ada kolom, balok, sama plat. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini kita ada unit, satuannya unit, jumlah. Nah, kalau jumlah ini berapa jumlah kolomnya, berapa jumlah baloknya. Nah, kita lari ke sini Bapak Ibu. Di sini ada. Ya. Nah, ini untuk balok Bapak Ibu. Jadi balok ini yang warna biru ini adalah balok. Kok balok? Balok ini yang warna, maaf Bu, Bapak Ibu, warna oranye ini balok, ya kan? Yang warna biru ini adalah kolom. Tiang penyangga ini adalah kolom. Terus yang warna hijau ini adalah plat. Nah, kalau dia bangunan belum ada yang bertingkat dan tidak panggung, berarti kita belum ada yang namanya plat. Nah, itu perlu diingat ya Bapak Ibu. Nanti jangan diisi platnya. Kalau platnya nanti diisi, ya berbeda. Ya. Beda masuk aja. Terus di sini Bapak Ibu, ini untuk kolom, elemen kolom ini, ya kan? Nah, ini Bapak Ibu. Di sini kita muncul. Nah, ini yang rusak, yang rusaknya berat ini warna merah. Ini contoh. Berarti ini ada warna merah. Ini adalah parah, berarti ada besinya yang putus. Terus dia sudah tidak mampu menyangga lagi bahasanya tuh. Nah, jadi dia udah banyak yang kropos-kropos, plesterannya udah rusak. Nah, ini warna merah ini. Terus yang keempat warna kuning ini rusak tetapi tidak merata. Dia sama dengan rusak sedang. Mungkin ada ujungnya yang rompel. Nah, di situ kita masukkan. Nah, kita menggunakan rumus untuk menghitung persentasi. Jadi bagaimana rumusnya Bapak Ibu? Nah, K1, nah ini nilai K1 berarti yang rusak berat tadi kolomnya, ditambah dengan K2, ya kan? Ditambah dengan K4 ini, ditambah dengan K6, baru dibagi jumlah seluruh kolom. Kolom ini kan ada 8, ya, ada 8 kolom. Nah, jadi yang rusak, jumlah yang rusak dibagi seluruh kolom. Nah, di prom ini tertulis Bapak Ibu bagaimana mengisinya kolom. Nah, di sini ada 8 buah kolom. Nah, berarti kenapa di sini diisi 1 dan 2? Contoh di sini ada 0,2, 0,4, 0,8, ya 0,6, 0,8 dan 1.
Berarti 1 ini 100 Bapak Ibu. Jadi kalau di sini kita hitung, oh kolomnya jumlahnya 8. Kan kayak gitu. Kenapa yang diisi cuman ada di 40 sama di 100 atau di angka 1? Karena yang warna merah ini rusak berat, maka kita posisikan di angka 100. Ini memang perlu diganti yang kolom warna merah ini. Nggak bisa kita perbaiki lagi. Nah, terus yang warna kuning, ini adalah kerusakan 40%. Nah, berarti dia masih mampu menyangga, berarti perlu perbaikan juga. Nah, perbaikan ini kita masukkan di kolom 40. Nanti ada lagi yang agak parah dari 40, Bapak Ibu. Kita bisa lihat dengan kasat mata. Nah, itu kita masukkan lagi di angka yang ke 60. Jadi kita bisa membedakan nanti persentase. Maka diisilah di kolom ini cuman ada tiga pos ya. Jumlah kolom, kerusakan 40%, ini ada 2 kolom, dan kerusakan 100% ini ada 1 kolom. Jadi di sini bisa dengan dari jumlah total 8 kolom, ya 8 komponen kolom, kerusakan ada 3 unit kolom. Nah, di situ Bapak Ibu. Jadi kita harus paham, ini penilaian dengan kasat mata. Ya. Terus kita ada yang kedua, nah ini masalah balok Bapak Ibu. Nah, ini balok. Balok ini meliputi ring balok dan slup nanti ya Bapak Ibu. Ring balok dan slup. Kalau di pondasi itu ada slupnya, di atas pondasi itu slup. Nanti kita masuk ke situ. Ya. Balok, tapi kita fokus ke balok atas saja dulu. Balok, ring balok. Kalau kita nanti bangunan itu ada balok pinggang yang di atas kusen, maka itu harus kita teliti juga. Jadi kita harus meneliti kalau yang balok itu memang harus manjat Bapak Ibu. Kita tengok dulu ring balok atasnya itu. Nah, jadi ini contoh. Di sini ada 6 balok. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 balok. Kan kayak gitu. 6 balok ini ternyata yang rusak itu adalah balok 1 dan balok 4. Balok 4 ini ringan, balok 1 ini berat rusaknya. Nah, maka kita hitung di jumlah ini berarti jumlah baloknya ada berapa di sini? Nah, ada 6. Maka ini harus kita isi 6 seharusnya Bapak Ibu. Harus kita isi 6 di jumlah baloknya ini kita isi 6. Nah, terus kerusakan ini yang 40% itu 1 ya, yang warna kuning ini. Nah, ini 40% kita isi angka 1. Nah, berarti 1 unit. Nanti dia akan muncul nilainya di sini 0,05. Nah, terus yang parah itu ada 1. Nah, berarti dia akan muncul di angka 100. Maka nanti jumlahnya di sini persentasinya itu akan keluar dengan sendirinya secara otomatis nanti di prompt. Oke, yang selanjutnya untuk plat. Nah, ini untuk plat Bapak Ibu, saya kira di kabupaten kita ini kecuali yang Panggung ya. Yang Panggung masih ada ya, Bapak? Sekolah Panggung. Enggak ada ya Bapak Ibu. Kalau untuk plat ini saya kira kalau belum bertingkat ini enggak ada punya kita. Ya. Nah, ini enggak usah kita lagi, enggak usah kita jelaskan. Terus atap Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu harus bisa ya. Kita bisa kasat mata bisa melihatnya. Nah, contohnya di sini ada total luas atap. Nah, ini ada kita bagi, berarti luas atap itu ada ABC ini. Ya Bapak Ibu, itu adalah luas C, luas total. Jadi Ibu ngitung, Bapak Ibu semuanya ngitung luas atap dulu. Jadi luas atap itu lain dengan luas bawah ya Bapak Ibu, lain dengan luas bangunan. Itu yang perlu diingat. Nah, jadi kita kalau dia
model kuda-kuda kayak gini, atap kayak gini, kita hitung risplangnya tuh, panjang atapnya berapa, lebarnya berapa. Nah, itu kita hitung luasannya, yang depan berapa, yang belakang berapa. Terus baru kita hitung yang bocor berapa titik, Bapak Ibu. Yang rusak, yang sengnya rusak. Baru kita hitung. Nah, jadi rumusnya bagaimana nanti? Luas yang rusak dibagi dengan luas total atap dikali dengan 100%. Nah, maka dia akan muncul. Nah, ini sebagai contoh. Ini Bapak Ibu. Luas yang rusak itu ada 20 meter persegi. Nah, berarti terus luas A itu 50 meter persegi, luas B itu ada 50 meter persegi. Berarti total luas atap itu ada 100. Nah, maka kita rumuskan Bapak Ibu. Kita rumuskan bagaimana? 20 dibagi dengan 100, ya dibagi dengan 100 dikali 100. Maka kerusakan atap itu adalah 20%. Nah, kalau kerusakan atap itu adalah 50 meter, ibaratnya Bapak Ibu ini. 50 meter, ibaratnya kan kayak gitu. 50 meter yang kerusakan. Nah, berarti 50 dibagi dengan 100 luas atap dikali dengan 100%. Maka kerusakan atap itu adalah 50%. Nah, kalau kita hitung ini adalah 20%, maka di atap ini Bapak Ibu cukup mengisi di angka 20%. Nah, kerusakannya parah atau enggak? Nah, itu posisinya Bapak Ibu. Sekarang, kalau dia cuman bocor, ya kan? Nah, itu kerusakannya sengnya tidak keropos, ya. Kalau dipegang belum ambrol, kan kayak gitu. Berarti kita masuk di kisaran angka 80% dan 60%. Cuman kalau sudah kita nggak berani lagi menginjak seng itu di lapis itu, dia udah rapuh, benar-benar rapuh, maka kita masukkan yang ke angka 100%. Tapi bobotnya berapa? Bobot luasan itu adalah 20% yang kita masukkan. Bisa kita masukkan di angka 100 ini kalau parah. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini untuk analisis yang di atap. Terus yang di plafon, Bapak Ibu. Nah, kalau plafon ini Bapak Ibu, rumusnya juga sama. Rumusnya ini sama seperti rumus menghitung atap tadi. Nah, jadi plafon itu kita hitung, kan yang sering terjadi, yang banyak di bangunan kita itu plafon ini untuk triplek, penutup triplek itu ukuran 60 kali 120 itu satu buah. Nah, jadi Bapak bisa ngitung berapa titik yang dia bocor, itu bisa kita hitung. Dia kan 60 cm kali 120 cm. Itu secara potongan. Berarti di sini ada luas A, luas B nanti Bapak Ibu. A tambah B di sini dibagi, ya kan? AB kali C. C ini luas bangunan luar ya Bapak Ibu. ABC kan kayak gitu. Berarti di sini ada A ini adalah luas bangunan dalam, ya. B ini adalah terasnya, ya, atau teras bangunan. Nah, yang C ini adalah panjang bangunan yang di plafon. Nah, Bapak tinggal ngitung itu, berarti A tambah B dikali C itu luasnya. Jadi kalau lebar bangunan sekolah itu adalah 7, yang induknya di dalam, yang luarnya 2, berarti ada 9 lebarnya, terus panjangnya, nah ini kalau antar kolom ini adalah 3 meter, berarti dia ada 3 kolom. Kalau 3 kolom berarti 9. Nah, berarti bagaimana rumusnya? Berarti 9 kali 9. Maka luas plafon ini adalah 81. Nah, 81 meter persegi. Nah, terus yang rusak di komponen A ini, dia ada dua kolom. Dua triplek potongan. Berarti kalau 60 dikali dengan 120, ya kan? Berarti itu nilainya berapa? Dikali 2, Bapak Ibu. Ditambah, itu kan 60 kali 120, itu luasnya berapa?
Nah, jadi kita bisa menghitung itu, ya kan, berarti dia 0,6 dikali 1,2. Berarti sekitar 0,8. 0,8 meter dikali 2, kan gitu. Berarti 1, nah, ya kan? 1, berapa? 1,2, 2,4. Nah, ibaratnya 2,4. 2,4 berarti 2,4 dibagi dengan 81 dikali dengan 100. Maka ketemulah nanti persen plafon. Nah, baru kita tinggal memasukkan ke sini. Nah, di sini bisa kita hitung. Kok ada kita nilainya banyak di sini? Ada yang ke 70%, 80%. Nah, itu Bapak tinggal ngitung titiknya aja nanti. Nanti akan saya jelaskan cara ngisinya. Terus partisi Bapak Ibu atau dinding batu bata itu masuk dalam kategori partisi. Nah, jadi Bapak Ibu di sini kalau partisi ini memang kita hitung luas dindingnya itu ada berapa. Memang ini agak ribet bagi Bapak Ibu, memang agak ribet. Nah, itu memang tim superior nanti yang akan bisa tapi sebenarnya mudah Bapak Ibu. Contoh kita dinding ketinggian bangunan itu ada berapa? Ada 3 meter. Terus panjang dinding ada berapa? Ada 9. Berarti 3 kali 9 ada berapa? Ada 27. Nah, kali 2 depan belakang. Nanti yang samping lagi dikali. Nah, yang rusak, yang retak berapa meter Bapak Ibu? Nah, nanti luas yang retak dibagi dengan yang ini, yang total luas dinding dikali dengan 100%. Nah, itu baru kita inputkan ke sini, partisi ini. Nah, contohnya di sini kita bagi titik-titik nanti. Ada yang 20%, ada 40%. Kalau dia yang dipegang udah ambrol berarti 100%. Nah, itu luasnya berapa Bapak Ibu? Luasnya ibaratnya 20 meter. Sementara luas dinding itu ada 100 meter. Berarti 20%. Masukkan ke angka 100 ini. Itu yang parah. Nah, itu ya Bapak Ibu, itu untuk dinding. Terus untuk pintu kusen, nah ini kita bisa melihat Bapak Ibu. Nah, jadi di sini untuk pintu dan kusen, di sini kaca ya. Di sini kaca berarti jendela yang kaca mati Bapak Ibu. Kaca mati itu kan ada 3 jendela, satu pintu itu kan ada 3 daun. Yang tengah itu biasanya dia nggak pakai jendela, dia mati, nggak bisa dibuka. Ya, nggak bisa dibuka. Nah, maka itu dimasukkan dengan kategori kaca dan juga kaca jendela. Nah, contohnya yang kaca ini ada berapa? Kan kayak gitu. Nah, jadi kita hitung. Ya, kita hitung. Nah, setelah kita hitung berapa yang pecah dari jumlah itu baru kita masukkan. Kalau dia udah parah berarti kita masukkan ini kaca total ada 8 contohnya. Nah, ini ada 2 yang rusak 40%, ada 2 yang rusak 60%. Nah, nanti akan keluar persentasenya secara otomatis Bapak Ibu. Nah, begitu juga dengan kusen. Kusen ini ada 10 unit Bapak Ibu. Ya, perhitungan unit. Nah, itu nanti Bapak Ibu kita pakai menggunakan hitungan unit. Berapa unit ini yang rusak ini, kusen ini. Berarti masuk pintu itu masuk kusen. Kusen pintu itu masuk kusen. Berarti kusen jendela ada 5. Kusen pintu ada 2 ibaratnya. Atau ada 1. Nah, berarti 5 tambah 1 ada 6 kusennya. Jadi jangan kusen jendela aja yang dimasukkan. Termasuk kusen pintu. Itu harus kita masukkan Bapak Ibu. Nah, baru kita, apakah 10 ini harus habis ke sini? Enggak Bapak Ibu. Jangan, sesuaikan dengan tingkat kerusakannya. Mungkin dari 10 itu, yang rusak kusen itu udah nggak bisa dipakai. Udah lapuk semua. Nah, itu baru kita masukkan ke 100. Terus, kusen itu ada yang lapuk sebagian. Nah, kita masukkan di angka 80. Kusen itu ada yang memang lapuknya cuman kecil, sedikit. Cuman berlubang-lubang rayap, itu bisa kita lakukan finishing. Ibaratnya nanti dengan pendempulannya kita masukkan, oh ini kerusakan cuma 20%. Kita masukkan berapa unit 20% itu ada berapa unit yang kusen 20%.
berapa unit yang 40%, berapa unit yang 60%, 80 dan juga 100. Jadi tidak harus 10. Oh, ternyata yang lainnya masih bagus, yang rusak cuma 4. Maka yang 4 ini yang kita masukkan di data, jangan 10-10-nya dimasukkan. Oke. Ini untuk kusen. Terus untuk instalasi listrik, nah di sini biasanya yang sering terjadi di sekolah-sekolah ini, instalasi listrik ini banyak yang sudah tidak normal kembali. Bapak Ibu. Bahasa yang tidak normal kembali, maka Oke. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk instalasi. Nah, termasuk jaringan pemipaan. Kalau dia di lab itu ada air, nah itu ada pemasukan air. Nanti kita tinggal klik Bapak Ibu. Oke, untuk limbah ini drainase Bapak Ibu, ini saluran keliling bangunan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dihitung saluran kelilingnya tuh panjangnya berapa parit Bu, parit keliling ini yang dimaksud. Ya. Dihitung panjangnya ada berapa, lebarnya berapa. Nah, itu Bapak jumlahkan. Berarti panjangnya ada 8 meter, 8 meter kali 2 berarti ada 16. Lebarnya ada berapa? Ada 7, 7 kali 2 berarti ada 14. 14 tambah 16 berarti 30 meter. Terus Bapak ukur yang rusak. Nah, yang rusak ini ada berapa? Ada berapa meternya? Nah, yang rusak itulah masuk ke tingkat kerusakan ini yang kita input. Oke, penutup lantai Bapak Ibu. Nah, di sini cara menghitung penutup lantai. Kalau ini paling gampang Bapak Ibu. Kalau penutup lantai ini kan dia keramik. Keramik itu ada ukurannya udah ditentukan 30 kali sama 40 kali 40. Nah, kalau ubin berarti 20 kali 20. Nah, Bapak Ibu cari mana yang pecah. Nah, berapa biji yang pecah itu Ibu kalikan. Kalau 30 kali 30 berarti berapa? 30 kali 30 cm. Berarti 0, bisa dihitung. 0, berapa? 0,09. Nah, berarti kali jumlahnya 0,09 kali jumlah yang pecah. Kalau ada 100 berarti 9 meter yang rusak. Gitu aja, enak. Ngitung paling enak di keramik itu Bapak Ibu saya kira semua paham kalau itu. Terus untuk finishing Bapak Ibu, finishing ini kita kan untuk pengecatan-pengecatan Bapak Ibu. Biasanya inilah yang rusak tertinggi kita di sini, di finishing ini Bapak Ibu ya. Di finishing. Ibu bisa membedakan antara dinding A, dinding B, dan dinding C. Nah, di situ cara kita nginputnya. Contohnya dinding yang di tampak depan, side-nya masih bagus. Nah, berarti kerusakannya berapa? 40%. Terus dinding B kerusakannya berapa? Dinding C berapa? Dinding D berapa? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin itu Bapak Ibu, kita lanjut ke cara pengisian prom. Ini Pak Dadang. Yang ini ya. Oke. Sudah muncul Mas Abdul ya. Iya.
Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini saya kasih contoh. Nah, jadi contohnya ini pengisiannya prom ini sama. Berarti kalau di sini kita ambil saya di ruang kelas, ya Bapak Ibu. Nah, ini kita contoh ruang kelas SD. Berarti di sini kita bangunan ruang kelas, kalau SD itu berarti ada kelas berapa? Kalau dia 3 bangunan, dia 3 kelas, berarti ibaratnya kelas SD kelas 1 kan gitu. Terus kelas 2 dan kelas 3. Nah, di sini Bapak Ibu. Oke. Nah, berarti luas per kelasnya berapa Bapak Ibu? Lebar bangunan dikali panjang bangunan. Panjang kelas, lebar kelas kali panjang kelas. Kalau SD biasanya di sini pakai 7 meter kali 8 meter. Nah, terus dia ada berapa unit Bapak Ibu? Berapa kelas? Ada 3 karena kelas 1, 2, 3. Berarti dikali 3. Nah, maka luas bangunan ini adalah 168 meter persegi. Nah, kalau 186 meter, baru kita hitung jumlah kolomnya. Nah, pondasi Bapak Ibu, kita estimasinya kita lihat secara kasat mata. Nah, di sini kita tinggal klik, ya kan? Di sini ada pilihan Bapak Ibu, tinggal milih. Nah, kalau penurunan merata, nanti dia akan muncul persennya. Ya. Kalau tidak ada kerusakan, ya kita pilih aja kalau dia tidak ada penurunan pondasi, ya kan? Nah, itu kita klik aja, berarti nilainya 0. Dia nggak ada nilai nanti. Nah, kalau kita buat di sini penurunan merata struktur bangunan, berarti sama-sama menurun. Nah, ini bobotnya 2,23%. Ini udah cara otomatis Bapak Ibu. Berarti kalau yang untuk pondasi, estimasi kita itu adalah kita lihat dengan kasat mata. Kita nggak perlu melakukan penilaian berapa persen kerusakan bangunan. Itu nggak, kerusakan pondasi itu nggak perlu. Yang kita lihat turun nggak pondasinya. Bangunan itu turun nggak? Kalau turun, berarti kita pilih di sini. Nah, penurunan merata. Terus kalau ada lagi, ternyata penurunannya tidak merata. Ada perbedaannya. Nah, kita pilih aja yang ada perbedaannya. Berarti ada yang sana lebih rendah, ini tinggi. Berarti kita pilih sebagian. Terus ada yang sini tidak merata. Ada penurunan besar dari 1/250 L. Nah, nanti sehingga menimbulkan apa? Struktur atasnya ini akan mudah roboh. Nah, maka kita pilih ini. Kalau dia bangunannya sudah miring, Bapak Ibu, miring dan menggelembung, nampak bangunan itu sudah tidak simetris, dia miring, kita pilih aja. Bangunan di sini miring secara kasat mata. Lantai dasar naik dan menggelembung. Nah, kan kayak gitu. Nah, kita pilih aja. Oh, berarti tingkat apanya? Dia adalah 8,92%. Sementara maksimal kerusakannya itu 11,15%. Terus jumlah kolom Bapak Ibu. Nah, ini contoh saya di sini ada, karena dia 3 ruang itu 27 kolom. Ya kan kayak gitu Bapak Ibu. Ini kebetulan contoh yang saya ambil ini adalah yang SMP, balok SMP ini, ya kan? Nah, ini 27 kolom. Nah, ini bisa, ini enggak saya isi, bisa kita post. Oh, ternyata yang rusak ada berapa? Ada 15 kolom dari 27. Yang parah banget ada enggak? Enggak ada. Kalau kita isi yang di sini, yang satu ini sama dengan 100 ini, berarti ini bangunan ini sudah mereng, otomatis sudah mereng. Karena ini udah rusak parah kan kayak gitu. Besi-besi udah nampak semua Bapak Ibu kalau dia pakai kolom besi. Bahkan besinya udah banyak yang keropos kalau kita isi di angka 100 ini. Makanya jangan sekali-sekali ngisi yang di angka 100. Kalau di angka 100 ini nanti diisi semua angka 1 ini. Nah, di sini kalau Ibu isi 5 aja, 5 kolom yang diisi sini, nah berarti di sini 0,19%. Nah, ini ngisinya angka aja ya Bapak Ibu, nggak usah di persen-persen, kita cukup angka. Bisa dari jumlah ini berapa yang ini. Nah, baru Ibu total di sini. Otomatis setelah Ibu isi semua, Bapak Ibu isi semua,
di sini ada 6, ada 5, ada 6 ya. Nah, maka total kerusakan pada ini ya, pada kolom ini adalah 2,10%. Nah, terus masuk lagi ke balok Bapak Ibu. Balok itu dia udah sesuai yang saya jelaskan tadi, Bapak hitung aja baloknya tuh. Kalau 3 kelas, itu balok melintangnya, ya kan? Balok melintangnya itu ada 4. Terus balok memanjangnya itu ada 4. Berarti ada berapa? Ada 8 ya Bapak Ibu. Maka kita tulis balok ini ada 8 kalau promnya seperti ini. Nah, kalau 8 baru kita poskan Bapak Ibu ke sini. Apakah 8 ini harus kita habiskan? Enggak harus dihabiskan Bapak Ibu. Bukan berarti harus jumlah ini sama seperti 8 jumlah balok ini. Enggak. Yang penting jangan lebih. Boleh sama, boleh. Semuanya asal semua ini rusak. Ada mengalami kerusakan. Baik 20%, 40%, 60%, dan 80%. Nah, tetapi kalau yang rusak itu cuma 2 balok, diisi aja di sini 2, yang sini kita hilangkan. Nah, berarti nggak ada yang rusak 20%. Nah, berarti tingkat kerusakannya berapa? 0,47. Itu tingkat kerusakan. Sementara kalau dia diganti semua, nilainya berapa? 3,10%. Berarti bangunan balok kita, bangunan gedung kita, balok bangunan A ini, baloknya yang kerusakannya, total kerusakan balok itu cuma 0,47. Nanti Bapak Ibu lihat di sini, bisa dia akan muncul tingkat kerusakannya nih di ujung. Nah, di sini muncul hitung komponen kerusakan lain. Nah, berarti ini kita belum memenuhi. Nah, kalau memang itu kenyataannya ya biarkan aja, nggak usah kita hitung lagi. Cuman kalau kita mau memasukkan supaya rusak berat atau rusak sedang, nah itu kita masukkan di sini 1, dia akan berubah Bapak Ibu. Nah, atau kita masukkan di sini 4. Nah, di sini sudah muncul rusak berat. Nah, jadi kerusakan ini nanti akan otomatis, tingkat kerusakan ini keterangannya akan otomatis muncul, berat, ringan, sedang ini akan otomatis. Kita nggak perlu lagi mengisi-ngisi lagi. Kita tinggal menghitung jumlah-jumlahnya saja. Begitu juga dengan slope. Ini untuk struktur ya Bapak Ibu. Nah, begitu juga dengan slope, berapa jumlah slope-nya? Biasanya jumlah slope sama balok itu kebanyakan sama, ya. Sama. Jadi kecuali kalau dia yang terasnya, ya, yang slope terasnya itu adalah pondasi tapak, itu ada yang tidak menggunakan slope. Nah, berarti ada perbedaan nanti. Jumlahnya ada berapa yang tidak pakai slope tadi, yang tidak pakai slope tadi. Berarti dikurangi aja 2 Bapak Ibu. Berarti 8, berarti 6 dia anunya yang slope kan kayak gitu. Oke, terus atap tadi Bapak Ibu. Atap tadi kita hitung aja di sini. Bisa kita hitung, dia kita bagi titik tadi. Seng itu kan titiknya yang ini dia udah kropos, yang itu bocor, yang sudut sana, yang di tengah ini bocor. Nah, berarti yang sudah kropos luasnya berapa? Kan kayak gitu. Nah, kita masukkan setelah kita hitung persen tadi, berapa persen dia? Beratnya 80%. Terus yang bocor tadi berapa persen? Luasnya kita hitung berapa persen? Ternyata 20%. Nah, kita masukkan aja Bapak Ibu. Nah, dia akan bergerak ke sini nanti. Nah, tapi nggak mungkin kalau di sini 80, di sini 20, di sini 20, nggak mungkin. Dia jadi 120 nanti. Kebanyakan ya Bapak Ibu. Biasanya dia 2 titik aja. Terus untuk plafon juga sama seperti atap tadi. Plafon A, plafon B, ya kan? Berapa jumlah luasannya yang rusak? Di persen yang rusak 20%, ini ada berapa persen? Terus yang rusak ini ada berapa persen? Kan kayak gitu. Ibu tinggal masukkan aja. Contohnya ini 10 sama 80. Sementara total kerusakan itu kalau dihitung di plafon itu 9,73. Maka di sini muncul 7,98. Nah, berarti belum ada 100% Bapak Ibu. Kalau 100%-nya di sini harus 9,73. Kalau sudah 100% Bapak Ibu, berarti sekolah itu nggak bisa dibangun, nggak bisa ditempati lagi Bapak Ibu.
Nah, itu logikanya saja. Nah, kalau udah di atas 65%, itu pun sudah bahaya. Kita tempat di bawah itu udah bahaya. Udah bahaya. Itu nggak layak bangunan itu kita tempati lagi. Berarti ideal kerusakan bangunan itu berapa nanti? Ya kisaran 45 sampai dengan 60% itu masih bisa kita tempati. Cuman di 60% kita harus sudah mulai hati-hati. Nah, dan seterusnya Bapak Ibu, saya kira ini sudah jelas. Nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan akan. Terus di sini Bapak Ibu, untuk instalasi listrik ini juga sama Bapak Ibu, seperti pondasi, kita tinggal ngeklik aja, kita pilih. Nah, berapa kerusakannya, nanti dia akan muncul. Nah, ini total bawahnya Bapak Ibu. Berarti total bawahnya kita ketemu. Ternyata bangunan A itu tingkat kerusakannya tingkat kerusakannya orang masuk 67,38. Nah, 67,38. Nah, di situ Bapak Ibu, terus kita buat sketsa denah bangunan Bapak Ibu. Jadi denah bangunan yang akan kita rehab ini tadi Bapak Ibu. Kita buat sketsanya. Nah, sama dengan denah bangunannya. Kalau dia 3 kelas, kita buat 3 kelas. Kalau ada terasnya, nanti kita buat ada terasnya. Nah, terus di catatan ini, nah ini kita ketik Bapak Ibu. Dari total jumlah kerusakan. Berarti hampir seluruh komponen mengalami kerusakan baik ringan, sedang, dan berat secara kumulatif. Kerusakan yang dialami mencapai, nah jumlahnya ini Bapak Ibu sesuai dengan jumlah total. Sesuai jumlah total bawah ini. Berapa? Kalau di sini muncul ringan, ya nanti jumlahnya itu kan di sini udah dikatakan sedang dan berat. Nah, berarti ada nilai sedang, ada nilai berat di sini. Totalnya berapa? 67,38%. Berarti tergolong apa? Kita lihat tabel kerusakan ini Bapak Ibu. Kalau 67,38 berarti dia besar dari 45%. Maka dia masuk rusak berat. Nah, yang paling penting Bapak Ibu di prom ini tim survei atau petugas survei, nah ini ditulis Bapak Ibu. Nanti masalah tekennya itu urusan di dinas ya. Termasuk yang untuk menyetujuinya. Nah, ini Bapak Kepala Dinas dan juga Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tebu. Karena kita di Kabupaten Tebu. Untuk petugas surveinya Bapak Ibu kebetulan, nah ini masukkan saja nama saya, itu satu. Yang kedua nama Bang Asman, Asman ST. Jadi ada 2 nama itu yang di SK-kan dinas itu untuk tim superior. Ya, dicatat Bapak Ibu untuk tim superior. Nah ini bisa dimasukkan nama saya Sardi Guswanto ST atau Asman ST. Dia pakai Z. Nah, nanti bisa juga Bapak Ibu japri ke nomor HP saya, nomor WA. Ya. Nah, nomor HP saya itu 0852 66 78 86 85. Nah, itu bisa japri ke nomor saya kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut. Oke, mungkin itu Bapak Ibu penjelasan dari saya. Nah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nanti ada session pertanyaan yang bisa kita jawab langsung, akan kita jawab langsung. Dan nanti kalau memang tidak bisa kita jawab langsung, kalau Bapak memang belum ada pertanyaan, belum ada kendala di lapangan, kalau mau japri ke nomor saya persilakan. Oke ya Bapak Ibu, mungkin saya cukupkan sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.